Artinya boleh saja, tadi sebut saja istilah-istilah yang ada di IT tadi, cyber itu tadi apa, Bung? Buzzer, buzzer. Buzzer, dan Buzzer, sebagainya. ya. Itu memang pengaruh dari adanya kemajuan teknologi. Betul. Mereka punya talenta, mereka punya kebiasaan dan kebolehan di bidang IT, cyber, dan lain sebagainya. Ini kemajuan teknologi. Iya. Hanya saja yang perlu kita jaga baik adalah jangan sampai perkembangan zaman atau era digitalisasi ini justru Memecah. memantik atau menjadi pemicu lahirnya benih-benih perpecahan Kebencian. anak bangsa. Oke. Ya, diantaranya menyebarkan Hoax. kebencian, isu sara, hoax, dan lain sebagainya yang memiliki potensi besar untuk memicu dan membangun gap Iya. di antara sesama anak bangsa. Nah, nilainya adalah kita perlu memperkuat tatanan internal kita, Internal. gitu ya. Betul, Tentu betul. dimulai dari lingkungan pendidikan. Betul. Ya, mungkin kurikulumnya harus dilihat lagi, ya kan. Kemudian juga pemerintah sendiri dalam hal ini sebagai pelaksana mandat dari rakyat, ya harus memperhatikan bahwa kita perlu memperkuat dimensi-dimensi khususnya di bidang pendidikan supaya anak bangsa kita juga terjaga betul nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur kita. Begitu, Bu. C. Ya, Bang Rino. Boleh nambahin? Ketangguh nih. Saya setuju dengan pendidikan. Ya. Tetapi memang kita harus membentuk lagi kurikulumnya. Iya. Memikirkan kurikulum. Merevisi ya? Merevisi kurikulum itu. Ini yang sekarang baru nih, Bang Ketangguh. iya. Merdeka baru dari kelas. Iya. Ya, begitu. Nah, mungkin seperti penjelasan Bung Nus tadi, mungkin saya lebih kompres lagi. Iya. Mungkin dengan bahasa kita harus membangun kemandirian dan resistensi. Ya. Kemandirian dan Resisten. Wah, gimana tuh penjelasan? Kemandirian itu bahwa anak bangsa atau putra-putri bangsa ini harus sudah sadar bahwa memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Ya, betul. Sehingga mereka harus menerapkan nilai itu kepada diri mereka terlebih dahulu, baru kepada lingkungan dan masyarakat. Itulah bentuk kemandiriannya. Resistensinya adalah ketika melihat sesuatu ketidakbenaran, mereka harus menolak itu. Betul. Iya, sepakat itu. Setuju Gitu. saya. Tidak bertoleransi lah ya. Tidak bertoleransi terhadap nilai-nilai ketidakbenaran. Betul. Bukan nilai berarti kalau Iya, bukan nilai, gitu kan? Karena nilai-nilai selalu positif. Betul. Nah, dengan bahasa mandiri resistensi ini, mereka harus memikirkan kurikulum pendidikan apa yang harus menjadi dasar sehingga kembali lagi kepada sumpah pada tahun 1928. Iya. Bung Faris sendiri gimana? Saya pikir begini, Bung Ridho, Ya. Bung Nus, Bung Tengku, masalah kurikulum itu kan tergantung bagaimana nanti kebijakan pemerintah selanjutnya. Kita punya kurikulum baru, kurikulum merdeka yang nggak semua mungkin, ya mungkin kalau guru-guru kota besar kena. Saya memikirkan begini, saya kalau setiap rapat dengan guru-guru dengan ini, ibu enak kita ngomong di kota besar Jabodetabek, Iya. yang semua akses internet gampang. Iya. Ibu pikirkan bagaimana di daerah sana, yang gurunya ngajar jalan 2-3 kilo, melewati lembah sebagainya, jembatannya juga sudah pengen putus. Bagaimana? Kalau bicara masalah pengabdian terhadap bangsa, semua punya pengabdian. Ya. Semua punya keinginan untuk bangsa ini maju, saya yakin. Mungkin termasuk basar-basar itu juga pengennya begitu awalnya. Iya. Cuman tiba-tiba terjadi perpecahan, terjadi dikotomi. Saya aja kadang-kadang kalau mengajar pakai bahasa-bahasa yang sedikit intelektual, anak-anak tuh nggak paham. Enggak, maksudnya yang saya khawatirkan justru dengan menjadi buzzer itu menjadi ladang penghasilan pribadi atau apa namanya memperkaya diri pribadi. Yang efeknya kan sangat luar biasa masif nih. Betul tadi yang kata Bung Nus bilang, ini ibaratnya laten lah ya. Ibaratnya bisa orang saling membenci itu lama loh Pak, bisa berdamai Pak. Iya, betul. Nah, gimana Bung Nus? Memang itu sukar ya. Rasanya sukar memang orang kalau sudah benci Ya. itu sudah sangat luar biasa ya. Ya saya coba menanggapi dulu dari Bung tadi juga. Bung Tengku ya. Iya, tadi bahwa memang gini. Kalau kita bicara soal pendidikan, saya memiliki konsep bahwa minimal dalam diri seorang anak atau sebutlah kita seorang pemuda, Ya. selain dia memiliki pengetahuan atau Ya. knowledge, dia juga harus dilengkapi dengan karakter atau attitude yang baik. Di samping dia memiliki pengetahuan dan karakter yang baik, dia juga harus memiliki keimanan atau akidah atau keagamaan yang baik. Yang kuat, Nah, ketuhanan tadi. ketika tiga hal ini menyatu dalam diri seorang manusia atau sebut saja diri seorang pemuda, saya pikir hal-hal yang kita khawatirkan dan kita perbincangkan sore ini akan terfilterisasi sendiri. Siap.
Sepakat saya. Harus dieliminir sih memang. Harus dieliminir sendiri. Betul. Dan itu akan menimbulkan bahwa inilah saya seorang pemuda dan pemudi Indonesia. That's it. Saya punya karakter itu. Setuju nggak, Bung Faris? Saya setuju. Jadi kalau kemudian seseorang hanya dituntun dengan pengetahuan saja, Ya. tanpa karakter dan akidah atau keimanan yang baik, saya pikir dia akan lumpuh dan buta. Betul, Sepakat. betul, betul. Saya pikir begini, Dan buat sama halnya juga kalau hanya keimanan atau akidah saja tanpa dibalut dengan pengetahuan yang baik juga, ya dia juga Ya, bisa betul, tersesat. sepakat. Saya pikir. Jadi berhala baru ya. hal Ya, baru. jadi berhala. Saya pikir begini, Saya Bung. pikir ya ini kan konsepnya pencetus ini ya, teori evolusi ya. Iya. Charles Darwin ya, atau siapa tuh? Iya betul, betul. Betul. Darwin ya. Jadi saya pikir memang ini semuanya harus saling terkait, harus menyatu menjadi satu. Dia harus punya pengetahuan, oke, tapi dia juga harus punya karakter yang baik, Sepakat. dan kemudian dia punya keimanan yang baik. Dan Betul. ketika ini menjadi satu, dia akan menjadi pemuda-pemudi bangsa yang tangguh. Dan ini akan membuat potensi-potensi keretakan, pemicu perpecahan itu bisa direduksi, bisa diredam Ya. gitu Bang. Apalagi kita ya tadi saya pikir Bung sudah menyinggung soal tahun-tahun politik ke depan ya. Saya Ya. pikir itu harus dimulai dari bangsa, harus dimulai dari kita. Makanya saya punya apa keinginan begini nih, Bung Faris, Siap. ya kan? Bung Ridho. Bung Nus ya, Bung Tengku ya. Jangan sampai gini loh, tragedi buzzer secara tragedi pemikiran kalau menurut saya ini, Pak. Kenapa? Yang ditimbulkan kan kebencian akhirnya. Ya, kebencian. Nah, saya tidak ingin nih terjadi di 2024. Nah, tugas kita lah sebenarnya yang sudah menyadari akan hal ini, bagaimana tadi mencegah, memitigasi lah ya, mencegah jangan sampai terjadi lagi, atau kita jangan sampai ikut bagian dari Betul. perpecahan itu, Iya. paling tidak gitu loh. Karena saya bisa pastikan, sekarang ini bukan lagi buzzer memperjuangkan kebangsaan, Pak, tapi memperjuangkan kelompok-kelompok Iya. yang mana kelompok itu hanya tadi memperbesar oligarki. Betul. Itu fakta. Nah, sekarang menurut Bung Faris, Bung Tengku dan Bung Nus, Kalau saya begini, dari Pak Bung Ridho, Bung Nus, Bung Tengku, yang luar biasa kita berdiskusi ini menambah wawasan saya sebagai seorang pembelajar, karena kita kan manusia pembelajar sampai meninggal, sampai belajar terus mempelajar ya kan. Dia juga harus banyak baca. Iya betul. Yang pasti gini, benar teori evolusi manusia itu kan seperti sistem dulu dia. Lahir dia mungkin Pentium 1. Begitu sudah dewasa mungkin sudah Pentium kesekian. Saya selalu tekankan ke anak saya, kamu sebagai anak bangsa Indonesia jangan pernah merasa minder. Kalau bahasa zaman dulu dalam company mental inlander, jangan. Orang bule, orang peradaban barat. Saya terkadang ini, kadang-kadang mungkin Bang Ridho karena sering baca-baca buku tentang represi, tentang peradaban negara manapun, sampai saya baca buku sejarah. Ternyata saya perhatikan peradaban di timur ini jauh lebih unggul dibanding barat. betul. Makanya saya pikir kadang-kadang kalau ketemu orang-orang Eropa, orang-orang daerah barat sana, saya suka mikir, kau ini sama kita. Iya. Cuma kelebihan kalian ini begini. Intinya jangan pernah minder. Pertama. Kedua, kalau kamu optimis, apapun yang kamu lakukan, insya Allah pasti kalau kamu, sekali lagi, jangan lupa nilai ketuhanan dulu. Dan itu kan di lingkungan keluarga. Ya kan? Kayak saya ngajar di sekolahan. Selama di sekolah, lingkungan sekolah, itu tanggung jawab guru dan pihak sekolah. Di luar itu, tanggung jawab orang tua. Terkadang, sekali lagi masuknya harus globalisasi, terus isme-isme yang ada, ya kan, yang orang tua sibuk nyari nafkah, anaknya ditinggal. Kadang-kadang itu yang hilang saat ini. Saya pikir ini terjadi siklus, berputar, terbalik nih sejarahnya. Nilai-nilai adat-adat yang luhur dari nilai timur kita ini, sekarang ke sana, ke barat. Nah, nilai barat itu ke sini. Ke zaman-zaman yang serba bebas. Nah, makanya harus difilter. Saya yakin benar kata Bung Nus, harus optimis. Pasti anak kita, beberapa generasi kita itu juga ada yang memiliki filter itu. Yeah. Nah, saya mengatakan sekali lagi, benar ke media. Saya ngomong gitu. Selama media ada, pernah kamu lihat hal positif? Bahasa kasar saya, akhirnya bahasa mungkin sedikit saya agak sedikit skeptis. Mending nonton kartun aja dah sama nonton bola. Sekarang saya lihat berita. Iya. Habis kuliah subuh, paginya gosip. Iya, betul. Begitu masuk pagi, berita pagi, kriminal. Iya. Itu media-media itu yang membuat orang jadi hilangnya rasa Empati dan tenggang rasa, toleransi udah nggak ada. Jangan itu nilai luhur tadi kan. Nilai asli ya. Potong orangnya hilang. Nilai asli kata Bung. Fitrah manusia. Sebenarnya manusia kan saling tolong menolong. Karena zoon politikun kalau kata Aristoteles itu kan makhluk sosial. Nah, ini yang harus kita tanamkan lagi. Ya. Karena begini, saya juga ngomong, kamu jangan terpengaruh dengan berita-berita di media terkait misalkan ada beberapa anak bilang, ih ngapain ikut
ikut organisasi, ngapain ikut partai politik sebagai. Saya bilang dalam sistem demokrasi kita tuh pakai partai politik. Tapi bagaimana kamu membuat ini sistem yang ada ini lebih baik ke depan? Kalau pengen mengubah, konsep apa yang bisa kau tawarkan? Kan begitu. Kamu jangan korbankan tenaga sama semangat aja. Ada hal-hal yang lain dilakukan oleh para founding fathers kita. Selain tenaga, pikiran, mungkin harta dan sebagainya. Yang pasti bangsa ini dibangun oleh nilai-nilai luhur dan niat suci. Bahwa Bung Karno mengatakan Indonesia mensusul dunia. Mungkin itu bakal memantik oleh Bung Tengku, langsung aja. Saya menambahkan sedikit saja, saya kembali lagi Ya. kepada konsep awal kita atau dasar fondasinya itu. Ya. Bahwa kita harus sadar kepada nilai-nilai ketuhanan sehingga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan. Jangan sampai kita memanipulasi diri, yaitu pemikiran kita, sehingga menyebabkan onani dan masturbasi pemikiran. betul. Kita harus kembali kepada nilai-nilai yang luhur tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan misi visi kita ke depan, bagaimana bangsa dan negara ini mau mencapai tujuan yang luhur tersebut. Seperti itu saya. Ya, kalau menurut saya, pemuda ini adalah harapan bangsa. Berpijak dari argumentasi bahwa pemuda adalah harapan bangsa, maka generasi ini harus dipersiapkan. Pemuda ini harus dijaga, ya kan? Kalau kemudian kita ada di era perkembangan dan digitalisasi atau modernisasi yang cukup terbuka terhadap berbagai informasi yang memiliki potensi untuk memecah belah anak bangsa, ya saya pikir memang harus dimulai. Tadi kita bicara lingkungan pendidikan, tapi hal penting lain yang tidak boleh kita abaikan adalah lingkungan keluarga. John Locke dalam teorinya, teori tabula rasa, dia bilang begini, jiwa anak itu seperti lembar kertas putih. Artinya bahwa tentang lukisan indah atau tidaknya itu tergantung bagaimana orang tua atau pendidik meng-create Baik lingkungan mengukir. lingkungan. Ini perlu kita jaga baik. Oleh karena itu tanggung jawab keluarga, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab masyarakat sekitarnya, dan bangsa ini sebagai sebuah kesatuan harus betul-betul serius. Kalau kita melihat proyeksi ke depan bahwa pemuda adalah harapan bangsa, tidak ada pilihan. Ayo kita sama-sama. Kalau kita mau bangsa ini lebih baik ke depan, saya pikir harus dimulai. Dan ini gotong royongnya. Ayo sama-sama kita bersinergi, bergandengan tangan, kita bangun anak bangsa yang lebih baik, kan begitu. Ya. Oke, berarti ini masuk ke yang tema ketiga nih, yang mau terakhir nih, sebelum closing ya. Oke. Nah ini kan udah mau 2024 nih, semua udah tahun-tahun politik nih ya. Yang tentunya nih yang hadir di sini rasanya udah ngerti lah, ya kan? Bagaimana mesti bersikap. Tadi seperti saya bilang, apapun gerakan kita jangan sampai tadi hilanglah nilai kebangsaan. Betul. Mengikis diri secara tidak sadar. Kita yang paling penting adalah ya hipokrit. Jangan sampai ada nilai-nilai hipokrit, bukan nilai ya itu ya, tapi sifat hipokrit. Seolah kita mau main partai, tapi mau juga jadi elit. Pemuda mau jadi elit. Enggak, nanti dijawab. Artinya gini, sekarang saya lihat para pemuda yang main parpol, itu mau menjadi elit. Saya lihat gitu, motivasi menjadi elit, kita nggak usah hipokrit. Nah, yang ini yang perlu kita tinjau ulang gitu. Apakah itu yang idealnya seorang bermain parpol atau masuk dalam sistem parpol? Silakan Bung Faris. Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya kembali Bung Nus bilang tadi, kembali ke individu masing-masing. Benar kata Bang Tengku tadi, bisa nggak ngukur diri dengan nilai-nilai yang kita punya? Kita tuntaskan dengan nilai ketuhanan kita. Tuntaskan dengan nilai keilmuan kita. Kalau kira-kira kita merasa diri kita ini belum layak untuk menjadi seorang elit, misalkan dari legislatif, bukan eksekutif, ya sadar dirilah. Mungkin bukan generasi saya yang pegang, mungkin bukan saya, mungkin adik-adik saya, anak-anak saya, cucu saya, itu ada. Jadi gini dalam konteks, jadi gini Bang Nus, Bang Tengku, Bung Ridho, Bung Tengku, sama Bung Nus, kita ini harus mencoba menciptakan, ini kan jauh sedikit, ini kan luar biasa nih, satu rasa, satu bangsa. Kan lembaga think tank ini kan memang aku di Indonesia agak kurang. Iya, betul. Agak kurang sekalinya. Ada juga kadang-kadang pemerintah nggak merhatiin. Betul. Kadang-kadang kalau saya sedikit mengkritik, itu tugas Kemenristek itu apa? Iya. Kalau saya kan mencoba menampung para think tank ini. Betul. Oke, sisi lain ada buzzer yang positif misalnya. Tapi kan think tank ini perlu juga. Betul.
Amerika punya West Wing, punya WASP. Lah Indonesia ini punya apa? Dulu zaman Orde Baru kita merasakan GBHN. Pasca reformasi kan hilang semua. Betul. Nah di sini mestinya kalau misalkan negara care adalah pemuda yang misalnya punya kontribusi, berdayakan di situ. Mungkin saya pernah jok Bang Bung Rido, Bung Nur sama Bung Tengku. Bisa nggak sih Indonesia ke depan kan tahun politik bukan 2024, ada 2009 sebagainya. Mulai gaungkan cawapres itu cawapres dari di bawah umur 40 tahun, yang muda-muda itu, tapi yang harus kita siapkan, makanya harus ada bahasa kasarnya, bahasa sederhana yang sangat mudah sederhana itu kuncen peradaban atau kuncen generasi. Dia yang menjaga, bukan menjaga, bukan sih, mungkin pembimbing lah. Silakan kau maju. Juru kunci lah, juru kunci. Juru kunci gimana? Posisi bawah bola. Intinya harus ada yang menjaga. Sekali lagi saya cuma mengatakan untuk bangsa ini pemuda-pemuda termasuk para viewers Jong Syndicate YouTube ini, saya mengatakan walaupun mungkin banyak dikutip orang, masa lalu kenangan, masa kini kenyataan, masa depan adalah harapan Indonesia yang insya Allah makin luar biasa dan makin eksis. Yang pasti saya selalu mengatakan Indonesia cemerlang sampai akhir hayat saya. Bung Tengku, ini tadi katanya kan harus tahu diri. Sekarang masalahnya banyaknya nggak tahu diri nih pemuda-pemuda nih. Ibaratnya udah kita bisa nilai aja deh kalau main parpol, ujung-ujungnya pasti pamer tas di Dubai kayaknya. Ya kan? Nah, itu gimana Bung Tengku? Silakan. Mungkin hanya tambahkan sedikit saja. Siap. Kita kembali lagi saya tekankan, kita harus sadar dengan nilai-nilai luhur ketuhanan, kemanusiaan dan kebangsaan, sehingga kita mengenali apa itu kebenaran, dan kita mengetahui siapa orang yang membawa kebenaran. Wih, mantap. Nah, Bung Nus, ini kalau udah masuk elit parpol nih, yang muda-muda ini biasanya nih, yang difoto bukan bersama rakyat, saya lihat tuh Bang Faris banyak tuh. Tapi tas selfie biasanya. Bener kan? Lagi meeting bawa tas selfie tuh kan? Mana nih? Wih, itu parpol itu saya kira. Jadi ya, bagaimana menurut Jadi dari style aja udah hilang nilai kebangsaan itu. Silakan. Kalau saya sebelum menjawab, kita coba melihat substansi dulu bahwa hak dipilih dan memilih itu adalah mandat konstitusi. Artinya bahwa sebagai anak bangsa, sebagai putra bangsa atau pemuda-pemudi bangsa, memiliki hak yang sama untuk berada dalam kontestasi politik. Apapun itu jenjangnya, dimanapun dia, levelnya, tapi semua memiliki hak konstitusi yang sama karena dimandatkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kembali pada fondasi bangsa. Bahwa pada akhirnya atau muaranya nanti itu adalah masyarakat yang adil dan makmur, berkeadilan sosial. Keadilan bagi amanat konstitusi itu amanat. Artinya bahwa sebagai wakil rakyat, destiny kita atau proyeksi kita sebagai wakil rakyat itu harus ke sana. Kalau tidak begitu, lalu siapa yang kita wakilkan di parlemen? Betul. Tidak ada. Berarti kita mewakili diri kita sendiri. Atau yang sekedar sebagai pendapatan saja, kelompok atau menambah atau memperkuat kelompok atau ininya. Saya pikir kita harus kembali ke sana. Semua harus memiliki pemahaman yang sama bahwa ketika kita dalam kontestasi politik dan diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk maju sebagai wakil rakyat, harusnya pijakan kembali ke sana. Benar itu, Bung Nus. Harusnya idealnya kita harus jujur bahwa itu sudah tergerus. Iya. Direkam. Dan inilah yang kemudian membuat tidak sedikit mereka yang hari ini terjebak karena hedonisme. Sepakat. Dan sebagainya. Akhirnya korupsi. Nah, itu melakukan praktek tindak pidana pencucian uang. Betul, sepakat. Terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan iya, ngeri banget. Baru masih muda tapi sudah berani melakukan. Ya udah, contohnya kelihatan lah kemarin. Masuk apa? Mantap. Ini sekarang closing terakhir nih, karena udah waktu nih, Bung Faris. Nggak berasa loh 1 jam. Nggak berasa ya kalau Saya minta waktu 2 menit closing untuk yang sindiket sekaligus harapan buat bangsa ini. Ya. 2 menit, Bung Faris. Terima kasih Bung Rido, Bung Nus, Bung Tengku yang luar biasa dalam podcast ini menambah wawasan saya tentang masalah diskusi dan wawasan tentang keilmuan terkait bangsa. Kalau Yong Sindikat jelas saya Yong itu kan pemuda. Sindikat itu ya intinya sindikat intelektual lah. Intinya satu. Hei, para elit politik dan kebijakan negara, ingat bangsa ini diwariskan bukan untuk kalian
dan anak cucu kalian, Saja. tapi untuk semua Saya pikir statement Anak itu bangsa. disampaikan dengan lihat kamera. Oh, lihat kamera. ke sana itu. Ulangi, Bung. Jangan pernah kau membangun hal-hal sifatnya oligarki politik dan dinasti politik. Kalaupun itu layak silakan, tapi kembali ke rakyat yang memilih. Tapi jangan pernah manipulasi rakyat. Jangan pernah lupakan juga lembaga think tank. Nggak semua orang-orang akademisi itu mudah tergiur oleh hal sifatnya materi. Ada yang mereka menjaga nilai-nilai idealismenya, Mantap. nilai keilmuannya, dan mereka ini nggak pernah mengatakan saya ini Pancasila, enggak. Mantap. Sama seperti contohnya para tokoh-tokoh agama, ulama, pendeta, pastor. Ya. Mereka itu saat merdeka mereka turun. Begitu merdeka mereka menghilang. Kenapa? Saya pengen generasi saya ke depan ini menikmati hasil perjuangan saya. Betul. Ya kan? Adapun yang namanya globalisasi harus kita filter. Yang pasti kalau kita punya menguasai nilai-nilai kebangsaan, lagi-lagi kembali nih ke Bang Tengku, Bung Tengku, ketuhanan kemanusiaan bersatu, musyawarah pasti keadilan. Ketika adil pasti kau bermusyawarah ada masalah. Ketika bermusyawarah ada persatuan di situ. Ketika persatuan ada kemanusiaan. Ketika kemanusiaan ada nilai-nilai ketuhanan. Pancasila ini tinggal dibolak-balik. Inilah ideologi yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, masalah jangan pernah lagi ke depan jangan sampai Indonesia Raya menjadi Indonesia Lara. Iya. Mantap. Bung Tengku, closing 2 menit aja. Baik. Ya. Marilah kita bersama-sama untuk membuat komitmen bersama Ya. untuk memiliki visi dan misi sehingga mencapai tujuan bersama juga. Ya. Dengan tadi kembali lagi dengan kesadaran ketuhanan, kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan ketuhanan, kemanusiaan dan kebangsaan ini kita dapat memperjuangkan nilai-nilai para leluhur kita dengan komitmen mereka yang sudah begitu banyak perjalanan ini. Dan oleh sebab itu marilah kita bersama-sama dengan sadar diri untuk bersama-sama membentuk Indonesia yang benar-benar merdeka. Mantap. Jadi belum merdeka nih ya? Belum merdeka kita ini. Oke. Belum merdeka kita ini. Balas. Kita masih mengklaim Satu kalimat ngeliat ke kamera. Satu kalimat ke kamera. Bang Tengku luar biasa. perjuangkanlah kebenaran Yes. dimanapun kita berada. Ya. Bahwa kebenaran adalah manifestasi dari Tuhan, Bos. kemanusiaan dan kebangsaan. Mantap. Ini bonus nih. Wah. Saya singkat aja. Bagus. Kamera bagus kamera. Iya. Oh, saya ke sini. Silakan bonus. Semisal aja Bang. Oke, kalau saya harapan untuk Jong Syndicate tetap menjadi perekat atau katalisator, Ya. tetap menjadi wadah inspirator buat generasi ini, buat pemuda khususnya, Yap. yang merekatkan semua Jong yang ada di Ya. Indonesia ini dengan harapan yang sama agar kita memperkuat kesatuan dan persatuan yang ada di bangsa ini, dan juga untuk bisa memfilterisasi atau mendetoksifikasi Yes. atau mencegah dengan baik agar kita tidak kemudian terpecah belah oleh karena adanya peradaban atau perkembangan dari luar yang Siap, dimasukkan begitu luar biasa ke anak bangsa. Dan ini harapan besar saya agar rekan-rekan bung sekalian di Jong Syndicate ini terus berkarya ya, terus berkontribusi melalui podcast ini yang menurut saya secara pribadi sangat memiliki implikasi yang baik Dan luar terus- biasa. terus- Dan iya, ini harus continue Ya. sehingga mampu menggarami dan mampu membangun peradaban kita di era kita ini tentunya. Ya, betul. Artinya kita mampu mempengaruhi cara berpikir dan mampu mengarahkan bahwa pemuda itu punya karakter sendiri, Ya. punya cara sendiri ya kan, dan punya tempatnya untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Dan saya pikir harus banyak Jong yang diundang ke sini, Bung. Oh, harus. Harus itu. Ya, aspirasi Nusantara ini bisa kita dengarkan di Betul. sini, dan
saya pikir tempat inilah. Mantap. Selain Dengan cara- Jong Nusantara, jangan lupa pemuda-pemuda diaspora juga kita undang ke sini juga. Biar bagus itu. Karena saya pikir bahwa Jabodetabek ini memang tempatnya para diaspora. Nah, Iya. betul. Ini tempatnya para diaspora dan saya pikir Multikultural ya. Multikultur. Bung Nus, satu kalimat. Tentang apa nih? Ya, silakan closing. Statement. Satu kan satu kalimat. Mari Bung rebut kembali Ya. apa yang telah lama kita tinggalkan. Bangun bangsa ini dengan caramu sendiri, karena di pundakmu ada tanggung jawab besar yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur kita. Luar biasa. Sebagai anak bangsa yang bermartabat, Ya. dengan karakter sebagai putra bangsa yang hebat, yang unggul dan berkualitas. Mantap. Luar Oke. biasa nih. Jadi saya bisa ambil kesimpulan nih. Jadi Young Syndicate ini sebenarnya bukan hanya sekedar perkumpulan, Pak. Tapi lebih dari itu adalah sebuah mindset, cara pandang. Oh ya, Kita ini jadi membangun satu kultur, Ya. membangun sebuah kebudayaan baru di era yang modern ini, Ya. bahwa orang-orang muda punya tempatnya, dan saya pikir Jom Sedikit inilah. makanya itu orang sempat bertanya, apa sih Young Syndicate itu? Young Syndicate itu cara berpikir, cara pandang, gitu loh. Perspektif ya. Kita Perspektif gitu. Jadi bukan hanya sekedar perkumpulan kita ini. betul. Dan pemuda itu harus kita pahami bahwa seseorang itu memiliki dua usia, dua umur. Umur matahari dan umur Ya. spiritual. Baik. Kita jangan mengatakan bahwa umur kita 40 atau 50 tahun itu bukan pemuda. Ya. Oh, saya sampai hari ini saya bilang bahwa dia Betul. muda. Mungkin secara matahari tua. Ya. Tetapi cara spiritual mungkin kita masih anak-anak. Baik. Oke. Baik, oke. Ini luar biasa ini. Ini panjang. Itu kalau nggak di closing ini nggak salah-salah. Iya. Apa ini? Sama closing ini. Apa nih? Jadi Langsung, Bung, ya? karena menarik, Pak. Betul. Jadi ada pertemuan rasa, pertemuan jiwa nih di sini Iya, ya. iya, iya. Mudah-mudahan Soal kebangsaan ya. yes, karena ini kan Bangsa. ditonton nih semua teman-teman nanti nih ya, teman-teman daerah semua ya. Artinya pertemuan kita berempat ini gitu ya, bukan karena kita saling membanggakan suku, tidak. Enggak, Tapi betul. ini jadi alasan untuk kita bersatu, mengingat leluhur kita. Betul, Ya kan? bagus. Allah yang leluhur yes, telah bersumpah gitu ya dengan latar belakang masing-masing hingga dia mengikrarkan diri dalam sumpah. Mari kita bersama pegangkan tangan. Kita sebutkan salam satu rasa, salam satu bangsa. Semua ya, hadir. Kalau kemudian sumpah itu dikaitkan juga dengan budaya atau peranata sosial atau kedaerahan yang ada di NTT, Iya, itu satu yang luar biasa. iya. Kita harus mengerti dulu konsep Nusantara. Bagaimana para leluhur kita, para raja membawa nilai-nilai ketuhanan itu menjadi nilai-nilai yang luhur. Makanya mereka disebut leluhur. Kita harus bangga dengan suku masing-masing, tapi kita nggak chauvinis. Iya, betul. Betul. Sepakat, sepakat. Kita nggak primordialis gitu loh. Kamu jangan berpikir keliling dunia. Keliling Indonesia. Dari timur baru ke barat. Barulah kau bandingkan dengan budaya-budaya yang ada di luar. Mampu untuk memproteksi diri dari anak bangsa atau generasi ini, untuk itu bukan budaya saya. Nah, bagaimana kita bisa menangkap indikator bahwa ini budaya asing kalau kita sendiri tidak punya nilai kebangsaan yang ada? That's it.